wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Iman, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, para orang tua ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah. Mari kita memuji Allah terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta alam raya. Selanjutnya hadirin, mari bersalawat bersalam untuk Rasulullah, untuk keluarga beliau, untuk seluruh sahabat beliau, dan untuk kita umat beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca dulu ya Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca balik ya. Kemarin baru setengah maqalah ya. Saya baca lagi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumi. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak ada kesulitan untuk satu kebutuhan pun dalam keadaan engkau memintanya kepada Tuhan. Jadi tak akan ada yang sulit apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, kalau kita memintanya kepada Tuhan kita. Wala tayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Dan tidak ada yang mudah satu kebutuhan pun untuk boleh kita raih ketika kamu memintanya, mencarinya dari dirimu sendiri. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan terkait lafaz bi rabbika ya. Kan boleh saja ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu billah, kan boleh aja begitu kan.
Tidak ada sesuatu yang sukar dari kebutuhan itu untuk boleh kamu dapatkan ketika kamu memintanya kepada Allah. Kan boleh saja birabbika diganti dengan billah kan. Tapi muallif penyusun makalah ini Ibnu Athaillah menggunakan kata rabbik, ya. Bapak, Ibu, saya tahu ya bahwa ayat pertama yang Allah turunkan itu kan begini firman itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, itu kan, disertai nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi awal ayat turun tuh Allah belum mengenalkan nama keagungannya, ya. Dia mengganti dengan kata Rabbika, Tuhan. Ya. Nah, ketika disebut Rabbika, ini kadung kita terjemahin Tuhan kan, ya. Kalau sudah kita terjemahin ke dalam bahasa kita kan Rabbika itu jadi Tuhanmu kan, kan? Nah, dalam bahasa Arab, orang Arab ngerti ini, termasuk Abu Jahal, ya, termasuk Abu Lahab. Ketika disebut Rabbika itu artinya yang menciptakan engkau, yang memiliki engkau, yang mengatur di kau. Itu Rabb. Betul kan? Maka kalau kita terjemahin dengan terjemah seperti itu, maka begini terjemahnya itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyertakan nama zat yang telah menciptakan diri. Paham Pak ya? Jadi kalau kita terjemahin lengkap, kita tidak terjemahkan Tuhan, begini artinya, tidak ada urusan yang kau butuhkan, yang sulit untuk didapat, kalau kamu memintanya itu kepada yang menciptakan. Paham ya? Kita tahu bahwa Allah ini bukan hanya mencipta kita, tapi seluruh alam raya penciptanya itu adalah Dia. Maka tiap hari, tiap siang, tiap malam kita ngikrar Allah itu Rabbil Alamin, yang mencipta alam. Paham ya? Kita butuh makan. Nah, makanan itu penciptanya siapa? Allah. Gitu Pak. Kita butuh sehat, yang nyiptain sehat itu siapa? Jadi kalau kita minta kepada yang empu sejatinya, itu tak ada yang sulit untuk kita dapat. Nah itu kan kita judul besarnya dulu waktu Bang Indri nyuruh ngaji itu apa? Ngaji tauhid, betul lah. Ngaji tauhid itu apa artinya? Balik seluruh urusan itu kepada Allah. Itu tauhid. Tauhid itu dari ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan sungguhnya dialah yang esa. Paham ya? Dialah yang esa. Jadi balik seluruh urusan itu kepada Allah. Kalau kita masih merasa kita punya peran, berarti itu kita belum mengesahkan di ya. Nah, maka zikir pagi sore itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim.
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya bareng. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu penekanan dari diri kita di pagi hari, di sore hari, kita menegaskan kepada diri kita sendiri. Ya, aku memulai pagi dengan nama Allah yang bersama namanya tak ada sedikit pun di bumi atau di langit yang boleh memberi madarat. Kata para ulama, nah disebutkan sebelah-sebelahnya tadi disebut karena sudah dipahami. Tidak ada sesuatu pun baik di langit atau di bumi boleh memberi madarat, boleh memberi manfaat dengan diriku bersama nama. Jadi melulu Allah kok yang memberi madarat, yang memberi manfaat kepada manusia. Paham Pak? La yadurru, tidak memberi madarat, syai'un sedikit pun, bil ardi di bumi, wala fis sama dan tak pula di langit, ma'asmihi bersama nama. Jadi tak ada yang menyertai Allah dalam pemberian madarat, pemberian man. Nah ini jangan kita syarikatkan Allah. Jangan kita syarikatkan Allah. Artinya gini, jangan ada syarikatan. Kalau tak ngelangkah maka mungkin kita dapat. Nah itu apa? Hati-hati. Kalau Allah nak ngasih, apa penting tak usaha kita? Hah? Kalau Allah nak ngasih penting tak pengaruh tak untuk Allah usaha kita? Tidak kan? Paham Pak? Kalau Allah misalnya nak kasih mati dengan Bapak, penting tak usaha Bapak untuk menolak itu kematian? Tidak. Paham ya? Mati dan hidup bagi Allah, mati dan hidupnya kita bagi Allah sama tak? Sama kan? Betul lah. Coba kita mikir sedikit aja. Bagi Allah hidup kita dan mati kita sama. Betul? Kalau Allah nak kasih mati dengan Bapak misalnya, pengaruh tak upaya-upaya yang Bapak lakukan supaya mati itu tak sampai? Pengaruh tak? Enggak kan? Hidup pun sama. Masa mati iya, hidup tidak, kan lucu. Paham Pak ya? Bapak diam, Bapak berobat, kalau mati harus datang ya ada. Betul lah. Bapak melangkah atau Bapak tak melangkah, kalau memang Bapak harus hidup, hidup tak? Hidup kan? Nah maksudnya gitu. Jangan ada syarikatkan sesuatu di luar Allah. Bisa memberi manfaat, bisa memberi manfaat. Harus kali itu ilmu Pak, keyakin. Paham lah? Maka di hadis Bukhari ini penting. Bapak mau nerima mau tidak hati terserah. Penting saya sampaikan ya. Di hadis Bukhari, Bapak tak usah nanya lagi sahih dah bersama, adalah sahih lah, adalah. Jadi Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali satu waktu mengantar jenazah, dengan rombongan. Nah, ketika sudah sampai, Rasul megang sesuatu, lalu dilempar oleh beliau ke tanah. Setelah itu beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Ya termasuk kita kan?
Tidak ada seorang pun dari kamu semua, melainkan sudah ditetapkan yang mana yang punya tempat duduk di surga dan yang mana yang punya tempat duduk di neraka. Para sahabat itu pasti kayak dalam hati Bapak Ibu, langsung nanya dengan Rasul, oh gitu, kalau gitu Rasul sudah aja, kita tunggu ketetapan itu berlaku. Tak usah kita punya aktivitas yang baik supaya ke surga, yang buruk supaya ke neraka. Enggak, tak usah buat itu aja lah. Udahlah nunggu aja, kata Rasulullah. Tidak, jangan begitu. Iya, malu, beraktivitas saja. Nah, beraktivitas. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing yang sudah punya ketetapan di surga atau yang sudah punya ketetapan di neraka, muyassar, akan diberi kemudahan untuk melakukan apa yang Tuhan telah ciptakan untuk di. Paham? Kalau dia dalam ketetapannya jadi penghuni surga, maka dia dimudahkan untuk iman, dimudahkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang diberi. Bahwa sebaliknya kalau ditetapkan bahwa tempat duduknya itu di neraka, maka dimudahkan dia untuk melakukan apa-apa yang bisa membawanya ke api neraka. Dimudahkan untuk kufur, dimudahkan untuk bermaksiat. Nah, itulah kenapa kita memuji Allah. Coba kalau Bapak memuji Allah dalam keadaan nyambung ke Allah atau tidak? Ya nyambung toh. Dalam keadaan mempercayai Allah tidak? Iya toh. Betul kan? Kira-kira macam Fir'aun muji Allah tak? Tidak. Abu Jahal muji Allah tak? Tak mau. Paham ya? Kita bersyukur sudah mau sujud. Puji dia, ya Allah, Engkau telah memilih sebagai pelaku. Paham ya? Kata usah bangga gitu, karena bukan kita yang benar. Kita berbahagia karena dia memilih kita. Nah, kita bertauhid sampai kepada siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Ya, yang punya kewenangan itu siapa? Tauhid kita itu begitu. Ya, yang punya hak menentukan di mana tempat dia, di surga atau di neraka, hanya seorang, Allah. Tak ada yang menyertai Allah dalam hal itu, hanya dia saja. Paham ya? Berat, betul lah. Udahlah dengarannya, terima dulu, betul lah. Paham ya? Kata Rasulullah, jangan bersandar kepada ketetapan ini. Ya, berbuat saja. Ya, berbuat. Karena yang memang ditetapkan di surga, dimudahkan dia menempuh perbuatan-perbuatan surga. Paham ya? Kalau dia memang ketetapannya di neraka, apapun upaya kita untuk memberikan pemahaman tentang iman, pemahaman tentang kebenaran, nolak. Paham ya? Apa ya? Nah, maka saya sering bilang, Bapak saya ini tak kebetulan bertemu.
dan bukan langkah sudah ada ketetapan. Yang ngumpul tadi banyak, yang tersisa segini, ya ketetapannya segini. Paham Pak? Bapak pasang iklan di TV bahwa ada ngaji seperti ini hari ini. Nah pasti tak ini penuh dah. Ada jaminan pasti penuh dah? Tidak. Bapak jangan bayangkan sekarang sudah ada pesawat ya. Dulu lah. Dari Batu Delapan atas nih ke Makkah jauh dah. Jauh kan? Jangan bayangin sekarang yang boleh sampai 9 jam. Dulu. Bagaimana bisa sampai ke sini ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Betul? Tapi ketika Allah menghendaki kita beriman kepada-Nya, betul? Ketika Allah menghendaki kita harus sholat menyembahnya, tak harus ada perang, betul? Tak harus ada darah bercocok. Nyantai aja Mas. Paham Bang? Kenapa? Dia menghendaki. Maka di surah Alif Lam Mim Sajdah Allah menyampaikan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Lau itu berandai. Pernah dengar ayat itu ya? Ya barang baca. Walau syi'na ya la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Itu kalau di Masjid Agung suka dibaca pagi kan? Di sini baca Alif Lam Mim saja pagi Jumat. Pagi Jumat kan? Kadang ada aja nih. Andai laut andai kami berkehendak kata Allah, maka sungguh kami telah datangkan kepada setiap jiwa itu petunjuk. Kalau Allah mau, kalau Allah punya kehendak, maka seluruh jiwa manusia jin akan didapatkan hidayah. Tapi tidak. Paham? Masyiah itu tidak Allah wujud. Mengapa? Karena kata Allah telah tetap keputusan kami bahwa saya akan penuhi Jahannam itu oleh jin dan manusia. Oleh jin dan manusia. Sudah ada ketetapan bahwa Jahannam harus punya isi, bahwa surga pun harus ada isi. Paham ya? Jangan sampai kita punya kira yang mengantarkan jiwa kita ke surga ya kita sendiri. Jangan begitu. Betul lah. Emang kita punya kehebatan apa? Bisa masuk ke dalam surga. Paham ya? Itu yang ingin ditekankan dalam tauhid itu la haula wala quwwata illa. Hanya Dia yang punya kekuatan. Tadi. Karena hanya Dia yang punya kekuatan, nah maka kita mengikhlaskan, memurnikan pengabdian, tunduk pun hanya pada yang super ini. Gitu loh. Kita berucap la ilaha
illallah. Tak ada yang kusembah yang benar kecuali di paham Pak? Oke. Jod. Ini kita nih ke depan nih bicara akan gini-gini terus. Apapun makolahnya intinya ke situ Pak. Paham Pak ya? Makanya jangan jenuh. Ya, akan begitu kesimpulan tauhid banget satu. Hanya kalau kita masih punya peran, nah itu namanya ngaku kita punya peran, itu namanya belum bertahu. Belum bertahu itu artinya belum mengesahkan dia betul. Ya, belum menjadikan dia satu. Karena kita masih menyertakan selain. Ya, yuk kita barenglah wirid paginya yang tadi menegaskan kepada diri kita sendiri bahwa tak ada yang bisa memberi madarat seorang pun, tak ada yang bisa memberi manfaat apapun, betul? Bersama nama hanya Allah saja. Tak ada yang menyertainya dalam pemberian manfaat, dalam pemberian madarat. Yuk bareng. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yo, sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ibu-ibu saja, ibu udah hafal belum? Yuk, 1, 2, 3. Coba bapak-bapaknya 1, 2, 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca pagi 3 kali, baca petang 3. Menegaskan kepada diri kita bahwa hanya Dia yang boleh memberi madarat kepada kita, yang boleh memberi manfaat kepada kita. Tak ada bersamanya yang boleh melakukan itu. Paham ya? Makanya jangan mengkambing hitamkan apapun. Betul lah. Jangan mengkambing hitamkan apapun. Oh, meninggal katanya Pak Imam nih. Oh, gitu kan? Malam baru sholat sama kami. Apa pasal dengan gitu kan? Senantiasa kita mencari kambing hitam. Apa hitam? Apa baju hitam? Tensi naik. Oh, gitu dah. Setelah dibilang tensi naik nih baru tenang hati. Betul lah? Patutlah kata kita. Jadi kalau hanya udah dicabut sama Allah, belum tenang hati, betul lah? Belum. Seolah-olah kejadian mati itu harus ada seolah-olah, betul lah. Maka kita ngomong inna lillahi, itu mengklarifikasi kesalahan kita sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena memang kita milik Dia memang hendak mengambil, bukan karena sakit, bukan karena betul lah. Oh, jangan-jangan kalau dulu kan tak nampak sakitnya, ini kena santet nih kan? Oh, itu santet di kambing hitam. Paham ya? Dan selanjutnya wala tayassaru matlabun anta talibuhu binafsika. Dan tidak ada sesuatu yang kita cari, tidak ada yang mudah ketika kita memintanya itu atas kepada diri kita sendiri.
ngandalin kekuatan dan kemampuan kita. Paham ya? Tidak ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita cari, yang hendak kita gapai, yang mudah untuk bisa kita dapatkan. Ketika kita mintanya itu, nyarinya itu kepada diri kita sendiri. Kenapa begitu? Kenapa? Kok jadi tak mudah? Betul? Nah, karena ternyata status kita dengan status apa yang diinginkan ini sama-sama diciptakan. Kita diciptakan, keinginan yang ingin kita gapai pun diciptakan. Ya artinya jeruk minta sama jeruk. Bisa memberi enggak? Tidak. Wong dia sama-sama statusnya di. Betul lah, statusnya sama-sama objek. Sama-sama diciptakan. Paham? Bapak diciptakan, anak juga diciptakan. Betul lah. Bapak minta ke anak berarti bapak minta ke objek. Anak minta ke bapak berarti anak pun minta ke bapak itu minta kepada objek. Paham ya? Nah, maka dikutuk benar kalau manusia meminta kepada makhluk. Itu kan pelanggaran besar. Apa namanya? Kemusyrikan. Hanya karena beda tinggi aja. Betul lah. Kita tingginya 170, dia tingginya 60 meter. Ajaib kata kita. Betul. Mintalah kita di bawah. Padahal status kita dengan pohon yang tinggi itu sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan. Tak bisa memberikan manfaat apapun, tak bisa memendaratkan kita sedikit. Wong sama-sama diciptakan. Betul lah. Hatta kepada malaikat sekali. Betul lah, kan kita dilarang ya meminta kepada makhluk yang namanya malaikat. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolonganlah sama Allah saja. Paham ya? Jadi kita ini hanya boleh tunduk kepada yang ahad, kepada yang satu, yaitu Allah. Tak boleh menundukkan harkat dan martabat kita kepada selain Allah. Cuma ada kecuali dalam firman. Ada manusia yang kamu boleh mutlak mentaatinya tanpa harus berpikir. Benar enggak dia? Kita harus mikir gitu. Ada satu. Siapa? Rasul. Siapa Pak? Rasul. Kalau Rasulullah nyuruh apapun, melarang apapun, Rasul kan bukan Tuhan. Betul lah. Tapi Allah berikan keistimewaan. Kalau dia yang berkata, kamu dengar. Tak usah nanya-nanya. Betul tadi? Tak usah. Sami'na wa ata'na. Allah yang mengecualikan. Paham ya? Allah yang mengecualikan. Dalam firman disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai sekalian orang yang beriman, tunduklah, patuhlah kepada Allah, tunduklah, patuhlah kamu kepada utusan Allah. Nah, selain beliau itu selain Rasul berarti kan? Nah itu Allah tak jamin kebenaran. Nah ini setakat keyakinan kita begitu. Tak jamin kebenaran. Maka diberi kaid, diberi batasan. Kalau bukan Rasul Allah bilang kamu tidak dibenarkan, taat buta. Gitu.
taat buta. Taat buta itu tak perlu nanya-nanya. Paham ya? Paham? Nah, di sini disebutkan bahwa urusan apapun kalau diserahin kepada diri kita sendiri itu tidak akan menjadi mudah. Tidak akan menjadi mudah. Tidak akan menjadi mudah tuh. Ya sulit, bahasa lainnya adalah sulit diraih ataupun bisa diraih tapi tidak bisa menyelesaikan apa yang kita cari. Ada apa namanya nasihat Rasul ya untuk seorang sahabat. Kamu jangan minta kedudukan, kamu jangan minta menjadi ketua, kamu jangan minta menjadi pemimpin. Paham ya? Kenapa? Karena kalau kamu meminta menjadi pemimpin dengan alasan kamu merasa bisa, nah, maka Tuhan akan serahkan urusan itu kepada engkau. Tapi kalau kamu tanpa meminta diserahin urusan, betul, maka terimalah, kamu akan dibantu. Kamu akan dibantu. Nah, kata kuncinya apa? Ketika kita merasa bisa, Tuhan tinggalkan bantuannya kepada kita. Ayo urus dirimu sendiri. Aku tak beribadah. Artinya apa? Allah tidak membimbing kita ke arah kebaikan. Nah, kita pun sama, Pak. Betul lah? Kita pun sama. Maka seluruh hal yang di situ ada nilai baiknya, Rasul minta dengan kita mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan bismillah. Nah, ini penegasan. Betul lah? Penegasan dari diri kita kepada kita sendiri bahwa tak bisa menjelma ini tanpanya, tak bisa menjelma ini tanpanya. Gitu bismillah. Betul lah? Setan saja Pak, dengan bismillah ini nyingkir. Ya, kawan. Bismillah yang sama hati toh. Bismillah yang sama hati. Maksudnya bismillah yang sama hati itu bismillah yang kita sadari apapun tak bisa memberi manfaat, apapun tak bisa memberikan bahaya kepada kita bersama Allah Subhanahu. Hanya satu yang bisa memberi manfaat dan madarat itu apa? Nah, dalam hadis disebut ketika ada seseorang laki-laki masuk ke rumah lalu menyebut nama Allah, bismillah. Apa kata setan? Setan itu ternyata bergerombol juga, Pak. Setan itu bergerombol. Ya kalau di kita kan ada RT-nya. Di bawah RT itu kan ada kepala keluarga, ada anak buahnya. Nah, di setan pun begitu. Dari mana kita tahu? Jadi gini dalam hadis tuh, maka berkatalah setan katanya kepada anggotanya, lama bita lakum, lama bita lakum. Malam ini kamu tak dapat tempat bermalam di rumah ini. Kenapa? Tadi orangnya baca bismillah. Tadi waktu masuk orangnya ingat sama Allah yang mencipta dia minta tolong Allah. Jadi setan itu ternyata hanya takut sama Allah. Bukan sama bismillah, hanya takut sama Allah. Maka Bapak jangan heran kalau jin ngikut baca ayat kursi, betul lah. Tak takut sama itu, tapi yang takut itu sama makhluk yang sadar kepada ketuhanan Allah. Nah, dijelmakan salah satunya dengan mengucap bismillah. Nah, begitu juga katanya Pak,
waktu kita mau makan malam, lepas isya kita kan makan nih. Nah, dalam hadis itu disebut ketika seseorang mau makan baca bismillah, apa cakap ketua admin setan kepada anggota grupnya? La asya'alakum, malam ini kalian tak boleh makan ngapa? Orang yang depan piring itu ingat kepada Tuhan bahwa dia milik Tuhan, makanan pun dikirim itu. Ketika kita nyambung terus ke Allah, disitulah setan terkelepar. Setan selesai. Kurus katanya Pak Setan. Kurus. Makanya Bapak kalau mau nipu setan, Bapak makan. Tinggal satu suap lagi, Bapak baca bismillah. Ya Allah, ini makanan ini dari bismillah kan. Tinggal satu suap lagi kan. Itu kata Rasulullah, setan yang tadinya gendut ya, rubah katanya, kurus sekali. Jadi ternyata setan pun boleh kena tipu. Betul lah. Setan pun boleh kena tipu. Bukan kita aja yang bisa ditipu setan, tapi setan pun bisa kita tipu. Paham Pak? Jadi setan itu tidak berkuasa atas segala sesuatu ternyata, kalau masih boleh kita tipu. Paham Pak ya? Nah, setiap urusan yang baik sambungin kepada Allah, agar kita sadar kita tak punya kekuatan dalam segala urusan. Paham Pak ya? Bismillah. Ngaji, betul kan urusan baik. Nak jalan ke pasar pakai bismillah. Betul lah. Apalagi nak ngajar, nak kerja, kalau ibu nak nasak, betul kan? Nak nyalain kompor, kan banyak tuh urusan baik, ya. Gitu, nak tidur pakai bis. Ada doa tidur Pak yang saya hafal dari dulu. Itu memang luar biasa, nyerahnya dengan Allah tuh total. Karena kita waktu tidur tuh memang tak ada puasa sama sekali. Betul lah. Kalau sekarang Pak ada nyamuk masih boleh digini kan? Coba lagi tidur, ada nyamuk gigit sini, Bapak boleh tak banting dia? Tapi dipasrahkannya tubuh kita kepada nyamuk. Betul kan? Doanya gini, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaihi wa fawwadtu amri ilaihi wa alja'tu dhahri ilaihi rabbatan wa rahbatan ilaihi la malja'a wa la manja minka illa ilaihi. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nantilah pekan depan ya saya jelasin doa ini. Mau tak baca doa? Saya tuliskan nanti ya, kalau mau ya. Nah, nanti kita ini biar kita ngerti bahwa hanya dia saja yang boleh selamatkan kita. Insyaallah ya, kan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.